Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rocky dan Rosi dimanapun berada. Kembali lagi ke channel saya, Nurul Ati, CEO PT Rocket Chicken Indonesia. Salam sehat selalu, salam sejahtera selalu buat kita semua dimanapun berada. Pada siang hari ini, alhamdulillah saya ketemu teman yang sudah kenal mungkin 15 tahun yang lalu. Beliau waktu itu masih sebagai sales di PT Nestle Profesional. Beliau masih pakai motor, kalau datang nawarin ke saya, waktu itu masih pakai tasnya digendong. Sekarang penampilannya beda. Siapa beliau? Kita lihat. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Partogi. Waalaikumsalam, Pak Nurul. Aku tuh ya tahunya Pak Partogi. Pak Partogi namanya lengkapnya siapa sih? Oh, nama lengkap saya itu Partogi Hasian Simanjuntak, Pak Nurul. Saya itu asli Sumatera. Nah ini Batak apa Jawa sih? Jadi saya tuh lahir itu di Jakarta. Lahir di Jakarta. Sekolah dari SD Ya. sampai kuliah itu di Semarang, tepatnya di Ungaran. Oh di Ungaran. Jadi saya sebenarnya Batak Jawa. Batak Jawa. Saya tuh bingung jadi kalau ketemu tuh bahasa Indonesia, bahasa Jawa, apa nih bisa nih ngomong apa yo, bahasa apa? Kalau bahasa Jawa apa yang bisa? Bahasa Jawa sih sebenarnya saya ngoko, Pak. Kalau ngoko itu saya masih bisa sedikit-sedikit. Hanya saja waktu saya di SD itu sering dimarahin sama teman. Ya. Kata teman-teman saya, "Ujo ngomong bahasa Jawa, kowe iki ngerusak basa." Kok bisa? Karena walaupun saya pakai bahasa Jawa, tapi kan masih ada logat-logat Batak. logat-logat Jawa. Jadi ya dimarahin sama teman-teman. Jadi disuruh pakai bahasa Indonesia aja. Kan itulah uniknya, itulah keindahan Indonesia, beribu-ribu ragam bahasa, kita tetap satu Indonesia, ya kan? Pak Partogi, ngomong-ngomong, kalau nggak salah saya kenal Bapak itu aja sudah 14 tahun yang lalu waktu itu. Yeah. Nah sebelum itu aja mungkin sudah di Nestle Indonesia. Kenapa sih kok bisa lama banget? Ya, pertama itu sebenarnya saya sempat keluar juga dari Nestle, ya, sempat keluar dari Nestle, tetapi kayaknya saya lebih cocok tuh kerja di Nestle, sehingga saya kembali, ya, dari saya sempat keluar dari Nestle mungkin 1-2 tahun, Ya. lalu saya dipanggil lagi sama atasan saya. Waktu itu beliau baru pulang dari Swiss, Ya. lalu saya ditelepon, "Partogi, kamu happy di sana?" Saya bilang happy. "Mau nggak balik ke Nestle?" Mau. Dan ternyata memang rezeki saya lebih di Nestle, Pak Nurul, daripada di tempat lain. Wah, ini berarti perusahaan PT Nestle ini, PT Nestle Profesional ini sangat luar biasa perusahaan ini. Kenapa biasanya kalau karyawan sudah keluar, ya kan, keluar masuk lagi itu susah. Sebetulnya di Rocket juga ada ya, sudah keluar masuk lagi karena keluarnya baik-baik, prosedur tanpa menyakiti kedua belah pihak, masuk lagi bisa. Ini persamaan hampir sama ini PT Nestle ya. Dan dulu saya kenal kan masih jadi sales ya. Apa sih namanya ini? Ya, dulu tuh saya masih jadi sales, masih ya bener-bener cari customer ya, udah bener-bener merintis, dan saya tuh bener-bener mulai dari bawah ya. Jadi ini buat teman-teman ya, tidak ada yang bisa langsung bagus posisinya. Jadi saya mulai dari sales, dan saya sangat mencintai dunia sales, Pak Nurul. Dan saya pertama kali ketemu Pak Nurul itu
suatu hal yang sangat berkah. Karena ketika saya ketemu Pak Nurul, omset saya dari yang kecil menjadi makin lama makin besar, Ya. dan kebetulan perusahaan juga melihat ada prestasi, dan itu yang membuat saya akhirnya dipromosikan dari Jawa Tengah dipindah ke Jakarta. Berarti dulu dari kecil, dari dari paling rendah mungkin ya sales gitu ya, sampai sekarang saya dengar posisi yang ini. Kalau bahasa Indonesia, bahasa Jawanya tahu nggak kayak gitu? Apa tuh Kok Pak? dari bawah bisa sampai kayak gini, posisi kayak gini, tahu nggak? Bahasa Jawanya itu apa ya? Siapa yang tekun pasti tekan. Gitu loh. Ya, Ya itu- kan? itu Siapa bahasa- yang rajin pasti akan berhasil. Betul. Tidak karir tidak hasil itu tidak diterima dengan ujuk-ujuk mah bedunduk, tahu nggak? Betul Pak. Mah bedunduk Betul. apa? Tiba-tiba. Oh ini benar. Kata Jawa pinter ini perlu kolaborasi. Nah sekarang itu saya dengar udah posisi yang cukup bagus, cukup keren juga gitu loh. Saya ibaratnya masih kalah sama bapak untuk berjuang. Nggak bisa. Kenapa? Karena dulu saya pernah jadi sales elektronik door to door. Tumbang saya, nggak bisa. Bapak kan sebetulnya hampir sama ya, sales minuman door to door. Tapi saya dengar-dengar itu sekarang jadi jabatannya Head National Account Head apa? Head National Account Oh kebalik. Head National Account Manager. Manager. Wah. Selamat dong. Aku masih ingat ya, mungkin waktu di Medan ya. Telepon saya, Pak Nurul, bantu aku dong. Bantu apa sih? Aku khawatirin bantu, masa beliau kehabisan uang gitu nih. Ini harus tanyakan, bantu apa? Pak, ya kan? Ya betul Pak. Pak, Betul. di Kalimantan itu teman saya omsetnya naik terus karirnya bagus. Saya tolong dibantu karena di Sumatera belum ada roket. Gimana supaya bantu? Aku kan dulu sudah bantu di Jawa, benar ya? Betul. Terus betul. bagaimana caranya membantu gitu? Ya buka di Medan, di Palembang. Ya bantu saya dong untuk cari pengembangan di sana. Alhamdulillah saya ke sana ke Medan, Bapak jemput ya kan? Iya, diantar. Betul. Nah, saya senang banget ya orang-orang yang dekat dengan saya, yang perhatian ke saya, dan kita ada timbal balik itu banyak yang berhasil, banyak yang sukses. Ya selamat. Jadi sebentar lagi mungkin posisi direktur ini. Amin. Nah, kenapa sih kok betah di Nestle Pak? Ya, jadi saya melihat Nestle salah satu perusahaan yang cukup fair ya terhadap karyawan. Jadi prestasi itu kalau istilahnya diberikan imbalan yang lebih baik, gitu ya. Jadi saya rasa itu juga berlaku di banyak perusahaan ya, termasuk di Rocket juga, karena saya tahu ada beberapa yang dari level bawah bisa menjadi AM ya Pak ya, AM regional, bahkan ada saya kenal yang dulu itu RM sekarang sudah jadi GM. Ya. Itu jadi di Nestle pun jenjang karir itu ada. Jadi ketika saya dipindah ke Medan itu saya hanya pegang satu area, lalu dilalah ya Pak ya, Ya. Rocket datang, saya dipromosikan untuk menjadi RM Ya. untuk Sumatera. Oh. Jadi saya tidak akan lupa jasa-jasa dari Pak Nurul ya. Jadi ketika itu benar sekali ya. Jadi ketika saya meeting bulanan itu kan, saya selalu ke Jakarta, saya lihat teman saya kok ini prestasinya bagus banget. Lalu saya lihat, loh customernya Rocket mungkin 60% jualannya dari Rocket. Wah, saya langsung bilang, saya telepon Pak Nurul,
tolong bantu saya gitu kan. Dan Pak Nurul bantu saya buka di Sumatera, di Palembang, di Medan, dan alhamdulillah kontribusi Sumatera dari 8%, 9%, bahkan walaupun saya sudah meninggalkan Sumatera, yang saya dengar kontribusi Sumatera itu udah di atas 15%, yang saya dengar udah 20%. Ya, jadi terima kasih segala bantuan dari Pak Nurul, dan memang dimanapun itu apa namanya itu ya, imbal balik lah Pak Nurul. Ya. Gitu. Ini hampir sama ya dari karir. Kalau di Roket itu kan saya itu kan nyari orang yang kebanyakan dia tuh punya prinsip mau jujur, mau disiplin, mau kerja keras, mau berkarir. Kecuali yang kita nggak boleh itu, yang kita wanti-wanti selalu kita tekankan, jangan mau mencuri, jangan mau membohongi. Jadi maunya ini yang 4 ini aja, minimal 4 ini. Jangan mau ya membohongin, jangan mau mencuri, itu saja. Nah, sekarang tadi kan yang bikin betah. Yang bikin nggak betah di Nestle itu apa? Ada apa enggak sih? Kalau yang bikin nggak betah itu ya kadang-kadang kehidupan kita kan nggak selamanya mulus, Pak. Ya, ada saatnya kita juga merasa kok karir lama gitu ya Pak ya, dan itu mungkin suatu hal yang cobaan buat kita. Itu saya juga sempat bahkan wah rasanya mungkin Nestle bukan tempat yang tepat untuk berkarir. Jadi saya sempat merasakan waduh ini kayaknya nggak cocok gitu ya. Nah saya coba melamar di beberapa perusahaan, tapi kok nggak ada yang cocok. Nggak ada yang cocok. Ya, masih tetap. Akhirnya saya Nestle yang lebih cocok di Nestle. Apalagi saya juga pernah keluar dari Nestle, dan saya lihat juga bukan perusahaannya sebenarnya Pak, tetapi bagaimana kita. Jadi seandainya saya pun di Roket pun, kalau saya bekerja keras, jujur yang Bapak sampaikan tadi, saya juga akan berkarir juga akan bagus. Oh gitu ya. Gitu. Nah, beliau ini adalah motivator saya. Saya dengar-dengar itu di kantor itu sering ya memberikan motivasi teman-teman di kantor Nestle profesional. Nah, seperti apa sih jadi motivator di kantor? Nah, yang penting itu ini 2 pertanyaan. Buat motivator teman-teman di kantor itu seperti apa? Karena saya dengar Bapak itu sebagai motivator di kantor. Dan bagaimana seandainya ini kok saya jenuh sih, karir saya nggak naik-naik terus ya kan? Ya, saya kepengen jadi direktur kok masih lambat. Bagaimana motivasi diri Bapak sendiri supaya bisa sampai ke sana gitu loh? Wah itu sebenarnya saya memotivasi diri saya sendiri. Sebenarnya saya memotivasi diri sendiri, tapi etok-etoknya saya memotivasi teman-teman. Itu apa? Sepertinya saya memotivasi teman, padahal sebenarnya saya tuh sedang memotivasi diri saya sendiri. Jadi kadang-kadang kita lagi juga, wah kok begini ya kondisi PPKM ya kan. Kita tahu Pak, saat pandemi ini di 2021 itu sebenarnya jualan di divisi saya tuh lagi bagus-bagusnya Pak. Lagi bagus-bagusnya. Lalu di kuartal 2 itu nggak pernah di bawah 100%. Tiba-tiba PPKM diumumkan. Wah itu rasanya beban berat sekali. Beban berat sekali. Jadi untuk memotivasi diri saya sendiri, saya juga memotivasi teman-teman. Ya, tim saya motivasi supaya mereka juga semangat. Ya, karena kalau mereka semangat, kita juga akan semangat. Gitu. Dan karena saya bisa memotivasi mereka, akhirnya saya juga termotivasi. Ya. Jadi saya sering baca buku, ya, baca buku termasuk bukunya Pak Nurul. Ya. Buku yang mana? Wah itu. Emang dapat di mana? Aku nggak ngasih kok. Jadi saya kebetulan pas jalan Pak Nurul ke Gramedia, saya baca buku Bapak, ya. Saya baca buku Bapak dan banyak sekali pelajaran yang saya dapatkan.
Yang pertama itu adalah kerja keras, ya. Lakukan yang terbaik di bidang yang diberikan tanggung jawab, ya. Sekecil apapun tanggung jawab yang diberikan. Pak Nurul menyontohkan itu dengan ketika masih jadi cleaning service, beliau di buku itu mengatakan bahkan kalau sudah saya pel, teman-teman saya itu rela untuk tidur di lantai. Ya. Jadi kalau kita diberikan tanggung jawab kecil dan kita berikan terbaik, itu karir kita akan ditambahkan, akan naik, ya. Dan itu yang saya maksud itu gini Pak, kalau kita mencintai sesuatu dengan tulus, timbal balik dengan tulus, ya, itu orang yang kita cintai pun akan kembali ke kita, memberikan kontribusi. Makanya sekecil apapun itu tukang ngepel, ya saya lakukan gitu. Ibaratnya lah, harimau itu kan binatang buas kan. Kalau mungkin dari kecil kita berikan kasih sayang dengan perlakuan pri kebinatangan ya. Itu kan juga nggak jadi ganas, nggak jadi ya kayak gitu. Iya, saya setuju Pak. Tapi jangan ngarang loh dengan buku saya loh. Betul Pak, saya itu baca dan banyak sekali pelajaran. Di mana? Dapatnya beli di mana waktu nggak ngasih? Di Gramedia, bisa beli di Gramedia. Bukunya itu sebesar ini, ya. Dan ada wajah Pak Nurul di sampulnya. Dan ketika saya baca itu banyak sekali pelajaran yang saya dapatkan mengenai senyum, ya, mengenai jujur, mengenai kerja keras, mengenai berikan yang lebih untuk perusahaan, ya. Bahkan orang hanya melihat sekarang, orang hanya melihat, wah, wisuke ya kan? Nggak lihat ketika pulang kerja masih kerja lagi untuk mendapatkan tambahan, ya. Bahkan nggak malu diomongi sama orang-orang kantor, ngapain itu Nurul? Saya nggak pakai Pak nggak apa-apa ya, karena di buku itu nggak pakai Pak. Ngapain Nurul itu? SP. Kebetulan saya bukan anak buah beliau, jadi saya nggak kena SP ini Pak. Jadi di buku itu teman-teman beliau, manajemen, ngapain itu Nurul masih buka tempat lain, ya. Dan saya lihat di situ kerja keras untuk menafkahi keluarga, tanggung jawab, dan berani untuk memulai. Yang sering di kita ini kan tidak berani untuk memulai. Karena ketika beliau ngendika sama Masnya, Kang Masnya nanya, emang kamu punya modal, ya kan? Dan di situ benar-benar ternyata ya, kadang-kadang kita cuma mikir modal itu uang. Iya. Ternyata di situ saya belajar di buku itu, modal itu bukan cuma uang. Iya. Ketika kita memang punya ide, punya kerja keras, punya ilmu, modal itu kan datang sendiri Pak. Itu sudah modal yang paling kuat. Itu modal yang paling kuat, betul. Iya. Modal uang itu, ya ini sekarang yang sering saya temui bahwa, wah saya nggak punya modal, nggak punya modal. Pak Nurul nggak punya modal, dan arti ini orang kadang-kadang cuma memikirkan itu uang. Hanya uang saja, melulu uang. Wah saya nggak punya modal, makanya saya nggak ini. Usaha saya nggak berkembang soalnya saya nggak punya modal. Loh, kamu perbaiki dulu usahamu, maka akan datang orang yang akan memodali. Ya. Dan itu saya masih ingat sekali, saya masih jadi sales seperti Pak Nurul sampaikan tadi. Saya mau bikin usaha sendiri. Apa Pak? Rocket Chicken. Di mana Pak? Di Walter Mongen City. Saya kirim. Karena ini teman sendiri, saya load itu saya lebihin orderannya, ya. Jadi saya kirim waktu itu 5 karton Nesti, 2 karton Milo. Seminggu kemudian Pak Nurul nelfon saya, Ki, kirimin 10 karton lagi. Orang mungkin Pak, kirimin lagi 10 karton. Baru bener ini. Baru seminggu Pak. Saya masih ingat sekali, itu baru seminggu, kirimin lagi 5 karton.
ini baru saya, kalau orang Jawa itu istilahnya dedet Pak. Baru saya dedet sama orderan. Loh, kok seminggu udah habis? Bener apa enggak ini? Ini bener apa enggak? Saya datengin Pak. Saya datengin tokonya, ya gerainya itu. Wah, itu memang luar biasa. Rame, tempatnya juga cukup bagus. Ya, ada di atas itu ada rental komputer ya Pak ya, internet, warnet. Lalu di bawah itu ada modif buat mobil, jok ya. Dan tempatnya cukup bagus. Itu kalau nggak salah kantor pertama Roket pun ada di sana ya Pak ya. Iya. Jadi Numpang. Jadi kantor itu dulu kantor admin itu ada di ruang tamu rumah. Kalau kantor operasional numpang di gedung kakak saya. Jadi gitu. Wis pokoknya modal nekat, modal rai gede gitu. Ini kantor kok di ruang tamu ada tamu, ya udah campur gitu. Nah gimana kalau belum ada, apa harus dipaksa pinjem bank? Ya kalau bank percaya kan gitu. Terus ini loh Pak, saya tuh kan pernah sekali ya ke kantor Nestle. Saya tuh bingung gitu, harus pakai card, harus pakai ini, sejuk, gedungnya bagus ini. Saya dengar itu Bapak senang di sana, kantor di sana, karena banyak yang cantik-cantik katanya Pak Iwan tadi. Sering godain, ayo. Itu tidak semua yang disampaikan oleh atasan saya itu benar Pak. Ya, mungkin itu hanya 25% yang benar Pak. Yang 75 itu enggak. Apa ya? Enggak itu berarti. Itu enggak Pak. Berarti asli betah di Nestle, betah ini karena jiwa kita memang mau kerja dengan profesional, namanya seperti Nestle profesional gitu. Iya, betul. Bukan masalah tadi ya. Bukan. Baru kaget. Bener loh ini. Bener. Kalau enggak salah laporin loh. Nanti kalau di Jakarta kan seperti itu ya, kerjanya mungkin berangkat pagi pulang sampai malam, karena sebetulnya kerja sih tetap sama ya, mungkin aturan genakan. Cuman perjalanan ini kan jadi waktunya yang lama, benar nggak Pak? Betul. Mungkin kalau di Jogja kan berangkat kerja paling 30 menit 1 jam. Kalau di sana mungkin kan berangkat kerja bisa 3 jam karena macet gitu. Betul. Bagaimana sih kalau kondisi kerja saat pusing menghindari hal seperti itu? Oke, jadi ngapain gitu ya? Kalau sekarang sih karena PSBB, PPKM, pandemi ini kan kadang-kadang kita kerja di rumah ya. Tapi mungkin yang Pak Nurul maksudkan sebelum pandemi sebelum pandemi itu kebetulan di kantor itu ada kolam renang Pak. Ya, jadi ada kolam renang. Jadi ketika saya jenuh, saya berenang. Dan kebetulan atasan saya juga sukanya berenang. Ya. Jadi kalau saya berenang bisa bareng sama beliau sekitar setengah jam bolak-balik. Ya. Dan pertama itu buat menghilangkan stres. Yang kedua itu saya sampaikan ke atasan saya sebelumnya, saya sampaikan, Pak Ruslan, kompetitor saya itu anak muda. Kalau saya sakit-sakitan, saya akan kalah sama mereka. Nah, jadi salah satunya itu adalah saya olahraga, ya, jadi nge-gym di kantor, lalu berenang di kantor. Saya rasa itu aja ya Pak ya, buat kejenuhan ya Pak ya. Jadi kalau menurut saya Pak Ruslan, beliau sebagai atasan dengan bawahannya itu dalam membentuk teamwork supaya nggak ada pembatas jenjang dengan yang jauh, itu mungkin seperti itu. Karena saya dulu waktu jadi manajer di restoran sebelum punya usaha sendiri itu, saya membentuk tim kayak gitu. Kadang staf saya bohongin, yuk nanti jalan-jalan ya ke mall ya gitu. Ngapain ditraktir, wes pokoknya jalan-jalan gitu. Kita hanya berangkat ke mall, jalan-jalan, muter-muter, pulang lagi, nggak makan nggak apa. Itu kan supaya apa ya, ada kebersamaan tim, jadi hatinya saling connect, saling ini sama. Yuk nanti malam saya dapat bonus nih, nanti saya akan traktir minum, padahal di angkringan hanya minum teh, terus gorengan jatah 1. Jangan melihat porsinya yang kecil, tetapi lihatlah kebersamaan tim. Membentuk tim itu mungkin seperti itu sih ya, mungkin beliau supaya ini. Nah,
motivasi Bapak apa sih dalam hidup ini? Motivasi ya Pak ya. Jadi yang saya lihat itu adalah bahwa kita ini kan hidup hanya sekali ya Pak ya. Ya. Hanya sekali dan orang kan dilihat dari apa yang dia tinggalkan. Ya. Jadi bagaimana anak cucu saya bisa cerita bahwa kakeknya atau opungnya, kalau orang Batak bilangnya opung, itu dulu sebagai apa, jadi bisa dibanggakan, ya, memberikan kontribusi yang lebih baik buat sesama. Itu sih yang motivasi saya Pak. Pak, ini masih banyak pertanyaan ini. Biasanya saudara-saudara saya orang Batak itu kan pengacara. Kok Bapak nggak jadi pengacara, nggak menjadi nggak jadi pengacara, kenapa? Pertama, saya juga tidak tertarik menjadi pengacara, ya. Yang kedua itu ya pendidikan saya juga bukan di sarjana hukum, dan yang terakhir itu ya kok ya tiba-tiba saya kerjanya di perusahaan-perusahaan seperti Nestle gitu loh Pak. Nah, ini perbedaannya. Saya sebagai pengusaha juga ada tekanan. Kalau Bapak masih kerja secara profesional, pernah nggak merasa tertekan, dan bagaimana sih mengatasi kalau itu ada tekanan target dari atasan? Cara menghindari gimana? Atau bagaimana cara mencapai target yang diinginkan, yang diberikan dari perusahaan? Nah, jadi kita harus bagi dua dulu Pak. Harus bagi dua antara yang kita bisa manage dan yang tidak bisa kita manage. Ini ilmu yang diberikan oleh atasan saya, ya. Jadi awal pandemi itu saya stres, ya. saya stres, dan saya ketemu Pak Nurul setahun yang lalu. Pak Nurul kaget, badan saya kurus, ya. Dulu saya nggak sekurus ini, ya. Saya terus terang saya stres. Lalu atasan saya bilang begini, Ki, kamu jangan pikirkan yang tidak bisa kamu rubah. Pandemi kita nggak bisa rubah, Pak. Apa yang bisa kita kerjakan? Ya kerjakan. Itu yang kita kerjakan. Jadi jangan kita, wah ini gimana ya? Customer kita tutup. Wah gimana ya? Sekarang dibatasi orang makan di tempat. Nah, apa ya? Orang tetap makan, Pak. Orang tetap makan. Nah, bagaimana kita bisa jualan walaupun dia tidak duduk di situ? Ada delivery, ada take away. Nah, itulah yang kita lakukan kerjasama dengan partner-partner kami, dengan customer seperti Rocket Chicken. Jadi jangan dipikirin, waduh, ini jam 8 harus tutup. Ya, kalau gitu bagaimana kita jualan memanfaatkan waktu yang ada? 50%, ya berarti kita pikirkan yang 50% itu kita bisa jualan apa. Jadi jangan pikirkan yang di luar dari kemampuan kita. Jangan mikirin pandemi, jangan mikirin makroekonomi. Karena saya lihat di saat pandemi pun tetap ada orang kaya baru juga, Pak, yang memanfaatkan peluang-peluang yang ada di saat pandemi. Ya, jadi ada nggak sih tekanan? Wah, tekanan ya, namanya saya masih kerja ya Pak ya. Tekanan itu pasti ada. Tapi saran tadi dari atasan kita bahwa pikirkan apa yang bisa kita lakukan. Jangan pikirkan apa yang tidak bisa kita lakukan. Wah, mantap. Tapi kapan hari itu saya lihat gundul. Maaf ya, aku tanya cara pribadi ini ya, pribadi yang mendalam ini. Maaf ya Pak ya. Ya boleh Pak. Bagaimana? Kenapa sih waktu itu kok gundul itu tandanya apa ya? Tandanya apa ya? Gitu. Jadi gini, sebenarnya kadang-kadang saya rambut saya panjangin, tapi kadang-kadang saya gundul.
Itu karena sebenarnya uban saya udah banyak, Pak. Oh, Uban tak saya kira udah stres. Itu tak kira nih kemarin kok panjang tiba-tiba bundel beban saya berat gitu kan, ngepotong sekarang benteng gitu, saya kira gitu. Enggak ternyata ya. Enggak, Pak. Jadi ada dua hal, Pak. Yang pertama itu adalah uban saya udah cukup banyak, jadi daripada saya semir lagi atau kita cat rambutnya dan sebenarnya kan kurang bagus juga. Pertama kurang bagus dan ada yang juga yang mengatakan tidak boleh ya kalau hitam. Yang kedua itu ya biar praktis aja, Pak. Jadi kalau pas lagi sampoan irit sampo, ya? Pak. Irit sampo, irit gel, minyak, segala macam gitu loh, Pak. Gitu. Nah, pertanyaan terakhir nih, mengenal saya sudah 14 tahun dan kita bisa bermitra dengan perusahaan Bapak. Apa sih yang dirasakan? Apa sih yang dirasakan saat ini bekerja sama dengan perusahaan saya? Bapak sebagai kerja di PT Nestle Profesional dan kerja sebagai profesional, yang dirasakan apa dengan saya, manajemen kami, tim kami, happy, jengkel, ini orang kok perusahaan roket itu kok banyak nekan, banyak permintaan. Itu yang minta tolong sampaikan, karena saya selalu bilang bahwa saya mendirikan perusahaan itu company bukan company gitu loh. Tahu bedanya ya Pak, company sama company. Company penjajah. Apa saya mendirikan perusahaan ini menjajah Nestle bukan ya? Oke, jadi gini Pak, kenapa hubungan kita cukup bagus Pak? Ya, pertama itu tentunya di Rocket Chicken itu lebih banyak kekeluargaan, lebih banyak kekeluargaan. Yang kedua itu masalah komitmen. Komitmen. Jadi komitmen itu bukan hanya ketika kita jadi anak buah di perusahaan, ya, anak buah di perusahaan diberikan tanggung jawab, kita komit menyelesaikan tanggung jawab, ya. Nah yang saya lihat di Rocket ya, nanti bisa kita lihat juga dengan customer yang lain, ya. Di Rocket itu sebagai perusahaan, mereka komitmen dengan apa yang sudah dibicarakan sebelumnya. Jadi kita biasanya melakukan review, business review dan business plan. Jadi sebelum tahun 2022 biasanya kita ketemu di bulan November untuk melakukan business plan, dan apa yang kita plan itu terdeliver, ya. Jadi kita mau bikin kerjasama A, kerjasama B, itu dieksekusi. Ya. Jadi sama. Jadi mau kita jadi karyawan, kita mau jadi pengusaha, komitmen itu penting. Yeah. Sama seperti Bapak juga komitmen memberikan pelayanan yang terbaik buat konsumen-konsumen Rocket Chicken. Yeah. Nah, jadi kita juga banyak kerjasama dengan banyak perusahaan yang kadang-kadang hanya mau enaknya aja, tapi tidak mau komit dengan apa yang sudah dibicarakan di awal. Dan ini yang saya lihat dua hal itu Pak. Pertama kekeluargaan, yang dua itu komitmen. Jadi apa yang sudah kita bicarakan di awal itu bagaimana kita implementasi di 1 tahun berikutnya. Jadi itu yang saya dapatkan. Satu lagi terus ini. Saya tuh penasaran loh. Rocket itu cabangnya sudah banyak ya, dan walaupun kecil-kecil, bahkan ada orang pernah bilang Rocket tuh beraninya kan buka di pinggir jalan. Buka kok? Ya memang benar buka ya pinggir jalan, masa buka di tengah jalan? Tabrak mobil, melanggar gitu loh ya nggak Pak? Betul. Melanggar aturan itu, kita berusaha mengikuti aturan pemerintah. Yang saya tanyakan Pak, perusahaan mana atau restoran mana yang pengambilan minuman Nestle profesional yang terbesar itu dari perusahaan mana? Restoran mana deh? Oke, ini sudah 3 tahun berturut-turut, ya.
Rocket Chicken menjadi customer terbesar Nestle, mengalahkan perusahaan-perusahaan yang brand internasional, Pak. Bener nih? Bener. Bener ini? Bener. Yakin ini? Yakin. Orang nyenengnya aku Bukan, kan? sudah 3 tahun Perlu berturut-turut. bukti? Nanti kasihan, Pak. Brand-brand yang lain kan nanti nggak enak dengan yang Oke, lain. Tapi yang terima pasti kasih. itu sejujurnya dari kami datanya ada. Tentunya kalau kita bukan di sini kurang etis, tetapi sudah 3 tahun berturut-turut Rocket Chicken menjadi customer terbesar Nestle. Amin, amin, amin. Terima kasih atas kerjasamanya dan sampai di sini bincang-bincang saya dengan Bapak Bartogi, teman saya yang sudah kenal mungkin 14 tahun. Beliau dari sales sales apa? Representatif, Pak. Apa sales? Sales representatif. Sekarang Dari jadi customer. sekarang jadi head nasional account manager. Wah, ikuti jejak ya, beliau karir itu tidak bisa langsung posisi yang terbaik. Kalau bisa mungkin posisi yang tinggi jatuhnya lebih sakit, mendingkan dari kecil merangkak bisa jadi besar. Itu adalah pasti dia akan menguasai pekerjaan dengan detail. Terima kasih sampai di sini bersama Nurul Ati. Jangan lupa subscribe dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.